Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Adek Petani Porang ya, sahabat-sahabat. Sekarang saya berada di lokasi ya saudara ya, Pak senior saya Pak Akir, dan bersama tim Pak Akir, Uncu ya namanya. Uncu ya. Uncu. Jadi banyak saya liatin pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube saya, itu bibit dari katak isi berapa per kilogramnya katanya. Jadi barusan saya cerita sama Uncu, bibit katak yang ditanamin di lahan Pak Akir ini itu rata-rata isi 300 per kilogram, ada yang isi 250 per kilogramnya, sahabat-sahabat ya. Jadi kalau untuk bibit kayaknya semuanya sama sih sahabat-sahabat ya, sama. Jadi kita nggak harus memakai bibit yang biji kataknya yang super gitu, nggak perlu kali ya. Yang penting perawatannya gimana, itu video-video yang kemarin saya bikin udah dijelasin sama Pak Akir. Yang penting kita merawatnya yang maksimal. Perlakuannya pupuk kompos kita harus kita rutin lah pemakaian pupuk kompos dengan pupuk organik yang lain. Dan gitu juga kata Pak Akir pun udah sering membilang jangan kita lupa berdoa, yang memberi rezeki Allah kata dia kan. Itu yang selalu diingatkan sama Pak Akir ya di dalam konten-konten saya. Jadi buat sahabat-sahabat ya, istilahnya kalau pengen ya berusaha atau bertani, yang pecinta tani atau pengen membudidayakan porang, kuncinya kita yakin ya sahabat-sahabat ya, yakin. Ibaratnya kita harus merawat ya, merawat sesuatu tadi memang ya tergantung kita sendiri. Kalau kita memang ya serius merawat, pasti isinya maksimal. Kalau memang kita sekedar menanam aja ya sahabat-sahabat ya, sekedar kita tanam nggak kita rawat, sama aja kita ya istilahnya membiarkan sesuatu yang nggak bakal bisa bertumbuh dengan sempurna lah, gitulah sahabat-sahabat ya. Jadi ini Uncu yang selaku pengelola lahan di sini, mungkin Uncu bolehlah cerita sedikit Cu, Cara penanaman ya, pemupukan gitu Cu. cara pemupukan. Dari awal kita dari awal kita kerja dikasih pupuk kompos, lalu bibit katak ditaruh. Habis itu kita Naikin tanah, naikin tanahnya yang rata, yang halus supaya tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Ibaratnya tanah harus gembur gitu Cu ya. Iya, tanah harus gembur dan bersih gitu. Terus di sini ya masalah siangan, itu apa siangan rumput yang Cu ya, rumput atau gulmanya itu memang ya sahabat ya. Udah banyak juga saya berkunjung yang Cu ya, udah banyak saya juga berkunjung di lahan-lahan sahabat-sahabat yang lain. Rata-rata perawatannya itu aja, yang penting gulmanya, ibaratnya rumput harus kita bersihin, harus kita bersihkan lah gitu, kita bersihkan. Jadi kalau buat penanam biji kataknya dulu mungkin kayak gini lah, kayak ukurannya kayak ya. Nah ini rata-rata kayak kalau ukuran segini isi 200 sampai 250 per kilogramnya nih yang ada kalian ya. Terus juga ada bibitnya lagi kita habis dipanen itu kita jemur ini dikit dulu biar kena cahaya matahari, biar lebih kering, dia lebih bisa maksimal hasilnya. Nah jadi kalau bagi saya pun kemarin penanaman mungkin hampir samalah perlakuan saya sama kayak di lahan Pak Akir ya Cu ya. Yang penting kita rajin merawat, kita siangin rumput-rumputnya, dan satu lagi tanahnya usahain tanah gembur gitu ya sahabat-sahabat ya. Terus kalau di dalam keadaan cuaca kita musim hujan, pasti kita siramin Cu ya. Kita siramin ya sahabat-sahabat ya. Ya pokoknya diusahain lah merawat. Bagaimana kita merawat diri, merawat diri kita sendiri, begitu juga kita merawat tanaman kita atau tumbuhan kita ya sahabat-sahabat ya. Jadi buat para pencinta penonton di channel saya yang belum paham, yang senior saya ya, yang penting usahain, istilahnya usahakanlah untuk menonton sampai menyimak sampai selesai. Kadang ada itu ya sahabat di skip terus ya, otomatis nggak bisa membaca bagaimana perawatannya dari awal sampai akhir gitu ya kan. Diusahain lah nyimak, jangan di skip, nanti akan nggak bakal ketahuan, ketinggalan tuh trik-trik
cara-cara penanaman yang saya sampaikan otomatis udah kelewat gitu. Jadi ya alhamdulillah Uncu ini sama udah das ya, udah das yang pengelola di lahan Pak Kir selama dia berjuang membudidayakan porang. Ya alhamdulillah ya Uncu ya, isinya nih rata-rata ada yang 2 kilo, ada yang 1,5 kilo, ada yang 1 kilo. Jadi nggak merata semua satu musim ya Uncu ya, satu musim. Mungkin dari biji katak ya Uncu ya. Mungkin dari video-video kemarin udah saya bahas juga dengan cara-cara perawatan, mungkin ya alhamdulillah udah saya kasih tahu juga. Mungkin ya sahabat-sahabat menontonnya pengen cepat ya di skip kadang ya kan. Nah otomatis nggak ketahuan ya Cuy ya, nggak ketahuan gimana cara perawatannya. Nah di kesempatan hari ini tanggal berapa sekarang Cuy? 28 Pak? 29 tanggal berapa nih? Tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 30 28 ya, 28 tanggal 1 Maret. 1 Maret ya sahabat-sahabat ya. Kebetulan saya memang sekarang berada di lokasi lahan Pak Kir, yaitu senior atau masih saudara ya Pak Kir ya. Jadi sekarang saatnya musim panen umbi ya, umbi yang udah mulai dibongkar dari tanah. Dulu nih penanaman di bulan Juni ya, Juli ya Pak, Juli ya, Juli. Ya, ini kemarin maaf ada mungkin kesalahan penyampaian saya sahabat-sahabat. Penanaman dulu di bulan Juli sahabat-sahabat ya, bulan Juli. Jadi tumbuhnya Cuy bulan 8 ya. Bulan 8 ya. Nah, normal tumbuhnya bulan 8. Alhamdulillah sekarang udah bulan 2 ya, 2021. Jadi masa pemanenan kita udah mulai menikmati masa pemanenan ya sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan video-video ini yang saya sampaikan bermanfaat atau berguna buat yang belum mengetahui tentang pembudidaya porang. Sahabat-sahabat boleh datang aja, langsung aja datang ke lokasi-lokasi yang sering saya bilangin. Untuk di daerah Padang Priaman itu tempat Pak Kir, dia itu berlokasi desa apa Cuy? Koto Merapak. Koto Merapak. Nanti bisa kita tanya di tetangga-tetangga, mungkin tahu lah gitu Cuy ya. Iya. Nah terus kalau buat di daerah Talago Sari juga ada ya sahabat-sahabat ya. Nah kebun saya sendiri ya itu berada di daerah Sikucu Utara sahabat-sahabat. Itu berdekatan dengan pasar Balai Sikucu sahabat-sahabat ya. Kalau mau mampir ke sana silakan tanya aja sama Pak Erison, silakan tanya aja. Insya Allah pasti dikasih tahu sama tetangga-tetangga kita di sana. Kalau emang betul-betul pengen belajar ya kan, silakanlah disimak. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Semakin banyak yang menanam, semakin bagus perkembangannya untuk daerah Sumatera Barat. Insya Allah masalah penjualan lagi sahabat-sahabat. Masalah penjualan Insya Allah saya akan bantu, saya bantu untuk menjualnya. Nanti kalau pengen bertemu sama saya juga bisa nanti datangin aja lah Pak Erison, tanya nomor handphone saya langsung ya kan. Saya bantu ya sahabat-sahabat ya. Nah, cukup sekian dari saya sahabat-sahabat. Jangan lupa ya sahabat-sahabat di like, komen dan dibagikan ya. Subscribe-nya jangan lupa tuh subscribe-nya dan pencet tombol merahnya itu biar nggak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Uncu, terima kasih banyak Uncu. Ya, makasih banyak. Terima kasih banyak Mau Uncu. Uncu kebetulan lagi membongkar umbi porang ya sahabat-sahabat ya. Nah, sekarang kebetulan lagi ada pembongkaran umbi porang, kita siapkan dulu buat kita jual ya sahabat-sahabat ya. Jadi masalah pembongkaran juga kita main alami aja ya. Ini salah seorang yang membantu yang bernama Dedi ya, Dedi. Nah, dia main pakai bambu aja ya, bambu. Ya, terus ada juga tuh dia gali pakai tangan aja, pakai tangan. Nah. Jadi isinya pun juga ada yang sebagian yang kecil ya, yang kecil ini juga lumayan sahabat-sahabat. Tapi rata-rata ada sekilo, 2 kilo, 1,5 gitu. Setengah kilo pun juga ada. Bukannya semuanya itu rata-rata 2 kilo enggak sahabat-sahabat ya. Kita ngambil kesimpulannya itu isinya nih bercampur lah gitu ya, campur sahabat-sahabat ya. Nah lumayan banyak dah habis dibongkar ya sahabat-sahabat ya, lumayan banyak.
Nah, cukup sekian dulu dari saya sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saudara-saudara yang belum paham tentang pembudidaya porang. Nah, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.